Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan. Mari hari ini saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Belzebul." Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan, sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini saya merenungkan kata-kata, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Yesus mengajarkan kepada kita hari ini untuk hidup dalam kedamaian dan kesatuan. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, orang tua menghargai anak-anak, anak-anak menghargai orang tua. Kita dipanggil untuk saling mendoakan satu sama lain agar keluarga yang telah dibangun dapat bertahan. Kita diajak untuk melakukan kedamaian masing-masing pribadi dalam hidup kita. Masing-masing harus menjadi berkat bagi keluarganya. Ini yang paling penting. Tidak sekedar orang tinggal dalam keluarga, tapi bagaimana orang tinggal di dalamnya, lalu berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya agar tidak terpecah-pecah, agar tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua punya kelemahan. Dalam keluarga juga kita punya kelemahan masing-masing pribadi. Tapi jangan sampai kelemahan itu memporak-porandakan atau memecahkan keluarga kita yang sudah kita bangun. Kita berjuang untuk saling mendoakan, saling memahami satu sama lain. Ini yang paling penting. Kenapa keluarga-keluarga terpecah belah? Kenapa sering terjadi perceraian akhir-akhir ini? Karena 98% orang sulit untuk mengampuni satu sama lain. Masing-masing orang bertahan pada egonya. Mari kita punya kerendahan hati untuk bisa saling memaafkan di dalam anggota keluarga kita. Gereja mini, gereja paling kecil. Supaya kita bisa mengampuni orang lain. Kalau gereja mini ini sudah terpecah belah, bagaimana kita dapat membangun gereja yang lebih besar? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga adalah berkat bagi hidupmu. Keluarga adalah orang-orang yang hidup dalam suka dan duka bersama dengan engkau. Jangan sampai ada hal-hal tertentu yang memecah belah hidup kalian.
Kalau sudah terpecah-pecah, masing-masing orang mempertahankan egonya, maka keluarga tidak akan bahagia. Mari Bapak Ibu, mendingan kita hidup dalam kesederhanaan dalam keluarga kita, tapi saling mendoakan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, agar keluarga kita bertahan. Jangan sampai orang-orang memecah belah keluarga kita. Pertanyaannya, kenapa sering terjadi pergumulan dalam keluarga? Karena orang sulit untuk mendoakan satu sama lain. Mari kita doakan supaya suami, istri, anak-anak, mertua, cucu, cicit kita bertumbuh dalam iman akan Tuhan, dalam iman takut akan Tuhan, agar mereka menjadi berkat bagi semua orang yang ada dalam keluarga. Keluargamu adalah mutiaramu. Jangan sampai terpecah belah. Saling mendoakan, saling memberkati dengan doa-doamu. Saling menerima kekurangan satu sama lain, saling memaafkan Bapak Ibu. Agar keluargamu menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan harus hadir dalam keluargamu, maka berikan ruang dalam keluargamu bagi Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan mempertahankan ego pribadimu. Tuhan harus di atas segala-galanya dalam keluargamu, agar bahterahmu sampai pada tujuan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah Engkau satukan dalam sakramen perkawinan. Berkatilah mereka Tuhan, tinggallah dalam keluarga mereka. Kalau ada pertengkaran, permusuhan, berikanlah mereka damai dan sukacita. Berikan mereka kerendahan hati untuk bisa saling memahami, memaafkan satu sama lain. Berikanlah mereka juga hati yang bisa mendoakan satu sama lain Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga Kristiani saling memberkati, saling menolong, saling menjadi pembawa damai, cinta kasih, dan sukacita dalam kehidupan mereka. Jauhkan keluarga-keluarga Kristiani dari perpecahan. Berkati keluarga-keluarga yang diambang perceraian Tuhan. Berikanlah mereka hati yang tenang untuk memikirkan, hati yang bisa dengan rendah hati memaafkan, agar terjadilah sukacita dan damai. Kami puji Engkau Bapa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.